Sekarang kita masuk dalam hadis yang kedua. Masuk dalam hadis yang kedua dari kitab 40 hadis ini. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharain amin. Al-haditsu tsani, hadis kang kaping pindho. Ma jaa apa kang wis teka ya hadis fi istihqaril mar'ati ing dalem ngrendahake wong wadon. Wasal bi huquqiha lan ngrampas hak pira-pira hake mar'ah. Qabla al-islam ing dalem sadurunge tekani Islam. Maka dalam hadis yang kedua ini beliau ingin menjelaskan bahwasanya di dalam hadis ini ada penjelasan tentang kondisi wanita yang mereka dalam kondisi hina sebelum datangnya Islam. Dados perempuan itu ketika Islam dulu belum datang, mereka dalam kondisi hina. Dan juga banyak hak-hak mereka yang tidak diberikan. Ya. Kalau hadis yang sebelumnya membahas tentang bagaimana atau contoh bagaimana orang Yahudi menganggap wanita atau istri mereka atau wanita mereka. Maka di sini hadisnya lebih umum tentang kondisi wanita secara umum dan khusus lagi wanita di tanah Arab. Maka beliau di sini menyebutkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. An Ubaid ibn Hunain, dari Ubaid bin Hunain, annahu, bahwasanya Ubaid bin Hunain sami'a, mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yuhadditsu, menceritakan, annahu qala, bahwasanya sahabat Ibnu Abbas nate ngendikan, makastu, aku pernah menahan diri sanatan, selama 1 tahun. Dados Ibnu Abbas niki cerita tentang awake dhewe. Makastu sanatan, saya pernah menahan diri selama 1 tahun. Menahan diri karena apa? Uridu, saya ingin an as'ala, untuk bertanya Umar bin Al-Khattab, kepada Umar bin radhiyallahu anhu, an ayatin, tentang satu ayat. Fama astati'u, maka saya tidak mampu an as'alahu, untuk beliau, haibatan lahu, karena sungkan terhadap Umar bin Khattab. Hatta, hingga kharaja, suatu hari sahabat Umar tadi kharaja, pergi, hajan, untuk berhaji. Fa kharajtu, maka saya pun ikut pergi ma'ahu, bersama beliau. Falamma, ketika roja'na, kami kembali, wa kunna, dan kami berada, bi ba'dit tariqi, di dalam sebagian jalan, di satu jalan. Adalah sahabat Umar minggir, ilal araqi, ke arah pepohonan arok, pohon arok. Pohon arok itu pohon yang dipakai untuk siwak, itu namanya pohon arok. Ya, pohon yang dipakai untuk siwak, ya, namanya pohon arok. Ya, pohon arok bisa besar, ya, bisa besar. Ya. Lihajatin lahu, ya. Ya. Untuk suatu kebutuhan, untuk suatu kebutuhan. Qala, maka sahabat Ibnu Abbas mengatakan, fa waqaftu lahu, maka saya pun berdiri menunggu beliau,
menunggu Umar tadi. Hatta faragha, hingga beliau selesai. Tsumma sirtu ma'ahu, kemudian saya berjalan lagi bersama beliau. Terus ketika di jalan, sahabat Umar ya ingin buang hajat, itu buang air kecil, kemudian cari pohon yang rindang, yang yang banyak daunnya yang bisa menutupi dirinya. Kemudian Ibnu Abbas ya jaga-jaga, ya, menjaganya. Setelah selesai maka melanjutkan perjalanan. Ketika di perjalanan ya tadi, faqultu, maka Ibnu Abbas mengatakan, aku berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman. Manil latani, siapakah dua wanita tadhaharata, yang protes ala nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min azwajihi, dari istri-istrinya. Terus Kanjeng Nabi niku nate diprotesi bojone. Jadi ya memang seperti itu tabiatnya wanita nggih. Terus nek jenengan kula niki diprotesi bojo niku pun heran nggih. Kanjeng Nabi mawon sing nabi niku bojone protes. Nah, sahabat Ibnu Abbas tadi bertanya kepada Umar, wahai Umar, siapakah dua istri Nabi yang pernah protes kepada Nabi sampai turun ayat? Dados sing ngelingno niku mboten Kanjeng Nabi, tapi langsung Allah. Nggih ngoten nek protes itu Nabi, sing ngelingno Allah sing urip. Faqala, maka sahabat Umar berkata, tilka Hafsatu wa Aisyah. Dua orang itu adalah Hafsah, anaknya Umar sendiri, wa Aisyah, dan Aisyah. Ya, Aisyah itu putrinya Abu Bakar. Ya. Jadi yang pernah protes kepada Kanjeng Nabi niku putrinya orang yang paling baik setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, putrinya orang yang paling baik setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka putri ini Abu Bakar, kalian putri ini Umar. Qala, kemudian beliau melanjutkan, faqultu, maka aku mengatakan, Ibnu Abbas setelah mendapat jawaban, Ibnu Abbas mengatakan, wallahi, demi Allah, in kuntu, sesungguhnya aku, la uridu, benar-benar ingin, an as'alaka, untuk bertanya kepada engkau, an hadza, tentang permasalahan ini. Oke, tentang permasalahan ini. Mundu sanatin, sejak setahun yang lalu. Terus Ibnu Abbas niki mendem-mendem kepingin takok masalah niki, cuma sungkan kalian Umar. Ya. Fama astati'u, maka saya tidak bisa melakukannya. Kenapa? Haibatan laka, kula niki sungkan kalian jenengan. Nih, gara-gara sungkan Ibnu Abbas tidak mau bertanya tentang masalah ayat ini. Ya, ayat di surat At-Tahrim, ya Nabi lima tuharrimu ma halallahu laka tabtagi mardhata azwajika, dan seterusnya. Maka mendengar hal tersebut, sahabat Umar jawab, qala, Umar berkata, fala taf'al, ya, ojo dibaleni Ibnu Abbas, ojo dibaleni, ya, jangan engkau lakukan. Ma dhananta, selama engkau mengira, anna indi, sesungguhnya pada diriku, min ilmin, ada satu ilmu, fas'alni, bertanyalah padaku. Nek kamu ngira aku ngerti, ya wis takok gak apa-apa. Itu katanya Umar. Ya enggak perlu sungkan masalah ilmu. Fa in kana li, dan jika ada pada diriku ilmun, suatu ilmu, khabartuka bihi, maka aku akan memberitahukan kepadamu. Qala, kemudian Ibnu Abbas melanjutkan, tsumma qala Umar, kemudian Umar melanjutkan ceritanya. Ya, setelah tadi ditanyai tentang dua istri Nabi yang pernah protes kepada Nabi, ya, protesnya seperti apa nanti insya Allah kita sampaikan. Kemudian Ibnu Umar, sahabat Umar bin Khattab tadi melanjutkan,
Wallahi, demi Allah, Ibnu Abbas, in kunna, sungguh kita dahulu, fil jahiliyati, pada zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam, ma na'uddu, tidaklah kami menganggap, lin nisa'i, untuk wanita, amron, suatu perkara. Jadi zaman jahiliyah kita itu tidak menganggap wanita itu. Wanita itu suatu yang tidak dianggap, ya. Ya. Pendapatnya tidak didengarkan, kemudian dia tidak memiliki hak apapun dalam rumah tangga, ya. Dan banyak hal yang merugikan wanita. Itu ceritanya Umar. Wallahi in kunna fil jahiliyati ma na'uddu lin nisa'i amron. Di zaman jahiliyah dulu kita tidak pernah menganggap wanita itu suatu hal yang berharga. Maksudnya suatu hal yang perlu dipertimbangkan, tidak. Hatta hingga anzalallahu, Allah menurunkan, fihinna, dalam urusan mereka, ma anzala, apa yang Allah turunkan. Wa qasama, dan memberikan bagian, lahunna, bagi mereka, ma qasama, apa yang Allah memberikan bagian. Hadis diriwayatkan kalian Imam Bukhari dan juga Muslim. Di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, ya. Beberapa faedah hadis yang bisa kita ambil, ya. Atau sebelum kita sebutkan faedahnya, ada ta'liq, ya. Ada penjelasan dari Syekh Ahmad Al-Anqari rahimahullah hafizallahu taala. Beliau mengatakan, fi hadzal hadis yubayyinu lana, dalam hadis ini ada penjelasan bagi kita, atau ya, telah menjelaskan kepada kita, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab dalam hadis ini telah menjelaskan kepada kita, qadral mar'ati qablal Islam, kedudukan wanita sebelum Islam datang. Jadi ketika di zaman jahiliyah, wanita-wanita Arab itu tidak mendapatkan haknya dengan baik, ya. Mereka dalam kondisi yang tertindas, ya. Kondisi yang tertindas, ya. Sahabat Umar tadi menggambarkan kondisi mereka itu dengan ucapan beliau, wallahi in kunna fil jahiliyati ma na'udzu lin nisa'i amron. Dahulu zaman jahiliyah itu kita tidak pernah menganggap wanita, ya. Kalau musyawarah, ya mereka tidak diikutkan, ya. Banyak hal yang mereka tidak dianggap, ya. Fal mar'atul arabiyah, maka wanita-wanita Arab zaman dahulu, di zaman jahiliyah, lam takun bi ahsani hali min nisa'il umamis sabiqah, tidak lebih bagus kondisinya daripada perempuan-perempuan umat selain orang-orang selain Arab. Jadi kalau yang hadis pertama kemarin menggambarkan bagaimana wanita Yahudi ketika istrinya haid, maka laki-laki Yahudi tidak mau menggauli, tidak mau berkumpul dalam satu rumah, tidak mau makan bersama, ya. Wanitanya diasingkan. Maka beliau menjelaskan di sini, kondisi wanita Arab juga tidak lebih baik daripada kondisi wanita Yahudi, malah mungkin lebih buruk, ya. Fa inna karahiyatal untha kanat muntashirah indal Arab. Bahkan dulu orang-orang Arab ketika zaman jahiliyah itu kalau diberi anak perempuan, lahir anak perempuan, maka dia malu bukan main. Kenapa? Karena anak perempuan ini kalau perang nggak bisa ikut perang, ya. Bisanya cuma nangis, bisanya cuma manja seperti itu, ya. Dia nggak bisa jadi pemimpin, ya. Makanya mereka malu, ya. Mereka malu. Wa kana ba'dhum ya'idunal banati. Bahkan sebagian dari mereka, sebagian orang Arab pada zaman jahiliyah, mereka tega menguburkan anak-anak perempuan mereka. Wa yadfanunahunna hayatin, dan mereka menguburkannya itu hidup-hidup. Ya, itu sebagian dari mereka yang memang sudah gelap mata, sudah sangat merasa malu kalau punya anak perempuan itu, ya, karena dianggap anak perempuan nggak bisa apa-apa, ya, wanita nggak bisa apa-apa, maka mereka menguburkan. Di zaman jahiliyah seperti itu, khasyatan, ya.
antujlaba alaihim al-aru biza'mihim. Mereka takut untuk dicemooh, takut dihina, ya. Jadi perempuan itu di zaman jahiliyah sebagai bahan olok-olokan, bahan ejekan, ya, bahan hinaan, ya, bahan hinaan. Ya, makanya ketika Rasulullah SAW itu tidak punya keturunan laki-laki. Rasulullah itu kan semuanya kan perempuan. Pernah punya anak laki-laki, cuma meninggal semua. Ya. Maka orang-orang musyrik Mekah ketika itu mengolok-olok Rasulullah SAW. Ya, lihat Rasulullah SAW tidak punya keturunan laki-laki. Ya, Muhammad kan dia keturunan lanang. Kalau nasi warisi. Ya, sudah terputus dia. Nikmati ya wis, gak bakal lanjut agamanya Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencelamu itu yang terputus. Kalau kamu meninggal Muhammad, agamamu ini pasti akan terus berlaku, berjalan. Ya, tidak akan pernah terputus. Ya. Salah satu sebab ya turunnya ayat itu adalah karena Rasulullah ini nggak punya keturunan laki-laki. Ya, sedaya putra jelere Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meninggal ketika kecil. Yang paling akhir adalah Ibrahim. Ya. Anak beliau Ibrahim namanya. Ya, pernah punya anak namanya Al-Qasim juga meninggal. Ya, yang ada tinggal putri-putrinya, ya, putri-putrinya, ya, Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah dan Fatimah. Walidha qala Allah Ta'ala, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil untha. Wa idza, dan ketika busyira diberikan kabar gembira, ahaduhum salah seorang dari orang-orang musyrik Mekah, bil untha dengan kelahiran anak perempuan, dhalla wajhuhu, maka jadilah wajah orang tersebut muswaddan, menghitam, merah kehitam-hitaman. Ya. Wa huwa kadhim, dalam kondisi dia menahan marah. Terus nek krungu sing lair wedok niku muangkel. Kok wedok gitu. Nah, ini kondisi wanita di zaman sebelum Islam. Ya, maka setelah datangnya Islam ini kondisi wanita sangat dimuliakan. Kondisi wanita sangat ditinggikan, ya, memiliki kedudukan yang tinggi, ya. Fal mar'atul arabiyyatu qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat maslubatal huquq. Maka wanita-wanita Arab di zaman jahiliyah itu mereka tidak memiliki hak, ya, tidak memiliki hak-hak yang harusnya mereka berhak untuk mendapatkan. Fala irthalaha mutlaqan, kalau suaminya meninggal, keluarganya meninggal, wanita tidak dapat bagian waris sama sekali. Itu zaman jahiliyah. Ya. Maka ketika datang Islam mereka diberi hak, ya. Walidzakari hadzul mits walidzakari mithlu hadzil unthayain. Perempuan dapat bagian setengah dari bagiannya laki-laki. Kalau bagian laki-laki dapat satu, wanita dapat setengah. Kalau laki-laki dapat dua, perempuan dapat satu. Ya, diberikan bagian. Ya. Wala makanah, dan mereka tidak memiliki kedudukan. Ya, tidak memiliki kedudukan. Hatta innar rajula minhum, ya, hingga saking buruknya kondisi mereka. Terkadang ada seorang dari orang-orang jahiliyah dahulu layan kihu zaujata abihi, dia menikahi istri bapaknya ketika bapaknya meninggal. Ya, ketika bapaknya meninggal, maka si anak tadi menikahi istrinya, istri bapaknya tadi. Ya, karena menganggap itu masuk dalam warisan. Jadi istri itu masuk dalam warisan, istrinya bapak itu masuk dalam warisan. Ya. Ya. Tapi bukan istri bukan ibu kandung, ya, tapi karena orang Arab dulu istrinya banyak, ya, tapi ibu tiri.
Ya. Wa yuhjaru 'alaiha fala tatazawwaj, dan terkadang mereka setelah suaminya meninggal, mereka itu dilarang untuk menikah lagi. Ya. Sudah dilarang. Ya. Au yuzawwijaha abna'uz zawji man yasha'un, atau mereka dipaksa untuk menikah, dipaksa oleh keluarganya untuk menikah. Ya. Walaysa laha hurriyatul ikhtiyar, dan kondisi wanita di zaman jahiliyah tidak memiliki pilihan. Ya, mereka hanya dipaksa, ya, mereka hanya dipaksa. Ini adalah kondisi wanita sebelum Islam. Ya, maka sangat bersyukur ketika Islam datang, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikabarkan oleh sahabat Umar tadi, hatta anzalallahu fihinna ma anzal, hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan bagian atau aturan untuk para wanita ini. Wa qasama lahunna ma qasam, dan Allah memberikan bagian untuk wanita dengan bagian yang langsung dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke hadis tadi, ada beberapa faedah yang kita bisa ambil dari hadis pertanyaan sahabat Ibnu Abbas ke Umar bin Khattab tadi. Ya. Termasuk faedah yang pertama, su'alu ahlil ilmi fi mashtakala alaihi min umuriddin fa inna Allah qala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dalam masalah agama, ketika kita tidak mengetahui suatu hal dari urusan agama ini, maka diperintahkan kita untuk bertanya kepada orang yang lebih berilmu daripada diri kita. Ya. Dan hendaknya memang seperti itu, ya, hendaknya seperti itu. Ya, makanya Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Belajar nyinaoni agami niku wajib untuk setiap muslim dan juga muslimah. Dalam hal yang mereka wajib dalam hal itu. Buat sakit salat, kita nglet. Ya napa carane salat. Buat sakit zakat, kita nglet. Ya napa carane zakat, dan seterusnya. Dalam hal-hal yang Allah wajibkan atas dirinya. Ya. Maka kita diperintahkan kalau tidak tahu harus bertanya kepada orang yang memiliki ilmu. Terkhusus lagi dalam masalah agama, jangan kita bermudah-mudahan. Ya, jangan kita bermudah-mudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang berilmu, memiliki ilmu jika kalian tidak mengetahui. Ya. Kemudian faedah yang kedua adalah adamul futur fi bahthi mas'alatin ma alladhi lam yu'lam jawabuha. Ketika kita mempelajari suatu hal dalam masalah agama, misalkan ya ngaji enten satu masalah yang kita tidak paham, ya, dibaca sekali mboten sepaham, melok ngaji pisan mboten paham, terus ya jangan berputus asa, ya, terus berusaha untuk memahami permasalahan tersebut. Ya. Lianna min syuruti tahsilil ilmi tuluz zaman. Ya. Karena termasuk syarat untuk orang itu bisa mendapatkan ilmu agama adalah dengan panjang waktu belajarnya. Ya. Panjang waktu belajarnya. Kemudian faedah yang selanjutnya, suhbatu ahlil ilmi wat taqwa ta'udu ilaihi bil khairi fid dini wad dunya. Termasuk salah satu keutamaan atau manfaat kita berteman, kenal dengan orang yang punya ilmu dan punya ketakwaan. Itu salah satu efeknya adalah kita akan ketularan baik. Kita akan ketularan baik. Ya, dapat kebaikan-kebaikan, baik masalah agama ataupun masalah dunia. Ya. Makanya dalam hadis disebutkan almar'u ala dini khalilihi falyanzur man yukhalil. Seorang itu tergantung agama teman karibnya, teman dekatnya. Ya. Kalau teman dekatnya ahli ibadah, insyaallah ketularan ibadah. Tapi kalau teman dekatnya orang yang jauh dari ibadah, sembahyangnya jarang,
misalkan mencuri, maling, mendem dan lain sebagainya, hal-hal yang buruk, maksiat, ya insya Allah lambat laun dia akan ketularan. Masih mboten ketularan nggih kecakot misalkan ya gitu. Kalau misalkan maling ya, kita teman dekat dengan maling ya, kemudian senantiasa ngalor ngidur ya bersama dengan orang tersebut, kemudian tiba-tiba ketangkep ya, bisa jadi pas bersama kita dia ketangkep, kita ikut ketangkep juga ya. 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 Maka hendaknya ketika kita mencari orang yang dekat dengan kita, karib ya, teman karib, itu mencari orang yang ya minimal ahli ibadah atau minimal nggih sapa masjid, ngoten mawon. Insyaallah ketularan sae. Kemudian yang selanjutnya, faedah yang selanjutnya, al-ghiratu tabi'atul bashar falyahdharil insanu bisababiha an yakuna mukhalifan li amrillahi wa rasulihi. Rasa cemburu itu adalah fitrah manusia ya. Rasa cemburu itu adalah fitrah manusia. Kita dengan pasangan kita, rasa cemburu pasti ada, itu fitrah manusia. Tapi ya, hendaknya diperhatikan jangan sampai rasa cemburu kita itu menjadi penyebab kita mengingkari aturan Allah Subhanahu wa taala, mengingkari perintah Allah dan melanggar syariat Allah ya. Ya. Maka ya kita ceritakan kenapa kok Hafsah sama Aisyah ini ya pernah protes ke Kanjeng Nabi. Jadi Hafsah dan Aisyah ini pernah protes ke Kanjeng Nabi. Setelah protes ya, kemudian Nabi SAW bersumpah tidak akan mendekati semua istrinya selama 1 bulan. Dados Rasulullah itu langsung uzlah, jadi sudah tidak ke rumah istrinya lagi, tapi di masjid. Itu selama 1 bulan. Sampai istri-istrinya Rasulullah itu yang di rumah cuma nangis saja ya, nangis bingung. Akhirnya sampai kabar kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab didatangi sama tetangganya ya, dia ngomong, Umar, apakah kamu tahu berita paling hangat gitu ya, berita paling hangat apa gitu ya. Rasulullah menceraikan semua istrinya katanya. Jadi bojone Kanjeng Nabi niku sedaya dicerai. Itu berita yang tersebar. Berita yang tersebar. Karena seringkali berita yang tersebar itu tidak sama dengan yang sebenarnya. Makanya nggih Umar nggih kupu kabeh, lho mosok Hafsah anakku ya dicerai gitu. Nah, karena termasuk mertuanya Rasulullah. Maka langsung Umar datang ke rumahnya Hafsah. Ketika buka pintu, Hafsah cuma nangis. Iya. Kemudian ditanya, benar tak Rasulullah menceraikan semua istrinya? Maka Hafsah cuma jawab, la adri, kula mboten semerap gitu ya. Cuma segitu saja ya. Maka Umar marah ya, kalau tak kandhani sih aja macam-macam iki ngono Kanjeng Nabi kok protesi gitu ya. Ya Nabi kok diprotesi ya, sing nggih urip ya, sing nggih urip sing membalas gitu. Maka Umar langsung pergi ke Rasulullah SAW. Rasulullah pergi berdiam diri di masjid ya, uzlah dari istri-istrinya selama 1 bulan. Maka ketika Umar masuk, kemudian Umar duduk sebelum duduk beliau ngobrol sebentar ya, ceritanya masyhur ya. Umar melihat ke kanan ke kiri ya, di dalam ruangan itu ruangannya sempit ya, yang ada cuma tikar dari kurma, godong kurma ini. Di Indonesia mungkin kloso niki, kloso godong klopo ini. Tapi kalau di Arab itu dari daun kurma ya, cuma ada tikar itu sama bantal yang sudah jelek gitu. Kemudian Umar basa-basi, ya Rasulullah, orang-orang Persia, orang-orang Romawi itu mereka di atas kebatilan, tapi mereka itu kalau tidur empuk nyaman. Kok jenengan niki sing
diutus kalian Allah Subhanahu wa taala, kok bisa tidur di seperti ini gitu. Maka Rasulullah menjawab, wahai Umar, kenikmatan mereka itu disegerakan di dunia. Sedangkan kenikmatan kita akan kita dapat di akhirat. Wis aja kupu. Ya. Aja kupu masalah dunia. Kemudian akhirnya sahabat Umar, singkat cerita, beliau bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau menceraikan istri-istrimu? Maka Rasulullah SAW berkata, tidak, saya tidak menceraikan mereka. Nah itu apa namanya yang sebenarnya terjadi. Jadi kisahnya awal mulanya itu Rasulullah SAW ada dua versi dalam kitab tafsir disebutkan tentang asbabun nuzul dari surat At-Tahrim. Ya, versi yang pertama, Rasulullah ini jadwalnya adalah di rumahnya Hafsah. Karena Rasulullah ini istrinya kathah, jadi digilir. Nah, dinten niku Rasulullah ten griyane Hafsah. Jadwalnya harusnya situ. Nah, tapi ketika dari masjid, beliau niki mboten langsung mantuk ten griyane Hafsah, tapi mampir ten griyane Zainab, salah satu istrinya. Ya. Ketika pulang, ketika masuk rumahnya Zainab, di situ ada Aisyah. Di situ ada Aisyah. Kemudian Zainab dan Aisyah tahu, loh, iki lak dinone Hafsah, kok Rasulullah Kanjeng Nabi kok dolen mrene gitu. Maka di dalam rumah itu Zainab memberikan Rasulullah madu. Diberikan madu terus diminum. Terus Bunda Aisyah keluar pamit riyen. Mboten mantuk tapi mampir ten griyane Hafsah. Yes, mulai makar itu. Mulai makar. Terus dikandani Hafsah, engko nek Kanjeng Nabi rene tanang omahku wis sembuh. Engko mlebu rene dhisik apa nang omahku. Sampeyan ngomong, "Ya Rasulullah, saya kok mencium bau tidak sedap dari mulutmu." Itu. Ini asyumu minkal maghafir, gitu. Maghafir itu makanan yang menyebabkan bau tidak sedap. Dan Rasulullah itu tidak suka kalau mulutnya berbau tidak sedap. Makanya beliau senantiasa membawa siwak. Ya. Iya. Nanti kalau Rasulullah nih Kanjeng Nabi teko wis ngomong ngono gitu. Ya, akhirnya pulang keduanya. Ya, delalah masuknya ke rumahnya Hafsah. Maka ketika masuk ke rumahnya Hafsah langsung dia ngomong, "Rasulullah, kok ada bau tidak sedap gitu. Apakah jenengan habis makan maghafir?" Ya Rasulullah mengatakan, "Loh, tidak. Saya baru minum madu di rumahnya Zainab, bukan minum maghafir gitu ya." Maka ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, ya sudah ya. Kemudian beliau bersumpah, demi Allah saya tidak akan minum madu lagi. Ya, makanya di situ diturunkan ya Nabi la tuharrimu ma ahallallahu lak. Jangan kau membuat haram apa yang dihalalkan Allah. Untuk apa? Tabtagi mardhata azwajik, supaya engkau mendapat ridho dari istrimu. Ya. Ya, maka Rasulullah mengatakan, wis iya, karena sudah bersumpah, kemudian Hafsah dikasih tahu, sudah jangan kasih tahu yang lain kalau saya sumpah seperti ini. Ya, oh nggih Rasulullah. Ya. Ternyata Hafsah cerita tentang Aisyah. Ya, Hafsah cerita ke Aisyah, sudah saya ngomong dan Rasul bersumpah tidak akan minum madu lagi. Gitu. Ya, Aisyah tidak cerita ke Rasulullah, langsung ketika ketemu Hafsah lagi langsung tanya, kamu habis cerita ya? Gitu. Loh, kok semerap jenengan? Iya, Allah yang memberitahuku. Gitu. Maka di situ langsung Rasulullah SAW bersumpah tidak akan mendekati istri-istrinya selama 1 bulan. Ya, itu versi yang pertama. Ya. Ada versi yang kedua, kisahnya itu. Ya, kisahnya lebih apa namanya? Nah, sama kisahnya adalah Rasulullah itu jatahnya di rumahnya Hafsah. Nah, Rasulullah niki nggak ada budak wanita namanya Maria. Ya, budak wanita namanya Maria. Delalah Maria ini main atau berada di rumahnya Hafsah. Karena budak ya apa namanya khidmat terhadap tuannya, nggih. Napa jenenge umbah-umbah, nggih. Apa namanya bersihkan, bersih-bersih dan sebagainya. Ya. Nah, ternyata Rasulullah SAW ini menggauli Maria di waktu harinya Hafsah, di rumahnya Hafsah. Dan ketahuan Hafsah. Maka Hafsah radhiyallahu anha, beliau marah, "Ya Rasulullah, apakah
di rumahku dan di jadwalku jenengan menggauli budak ini. Gitu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah kalau begitu saya tidak akan mendekatinya lagi. Maksudnya mendekati Maria lagi. Ya, akhirnya diturunkan ayat ya Nabi lima tuharrimu ma halallah. Ya, wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Kemudian yang sama kisahnya, jangan kamu ceritakan ini kepada orang lain, Hafsah. Nah, ternyata Hafsah ini cerita tentang Aisyah. Akhirnya Aisyah kali Hafsah protes. Ini, Rasulullah ini ya nopo ini. Ya akhirnya langsung Rasulullah bersumpah untuk tidak mendekati istri-istrinya selama 1 bulan. Nah itu sebabnya. Ya. Karena protesnya 2 wanita jadi dari istri-istrinya Rasulullah SAW. Ya. Maka kecemburuan seorang ya, hendaknya tidak membuat dia berani melanggar syarat Allah Subhanahu wa taala. Cemburu boleh, ya, cemburu boleh karena itu tabiat manusia, ya. Karena sudah tabiat manusia, tapi jangan sampai itu membuat hal yang melanggar syarat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ya, mungkin faedah yang terakhir, ya. Faedah yang terakhir, anzalal Islam an-nisa manzilatan 'aliyatan la'iqatan biha. Ya. Ketika Islam turun, ya, kita tahu tadi kondisi wanita sebelum Islam. Mereka nggak dapat warisan, mereka bahkan kadang diwarisi. Kalau yang lahir anak perempuan, kalau yang lahir perempuan, maka perempuan kadang sampai dibunuh. Pokoknya wanita sangat sulit hidupnya. Tapi ketika Islam hadir, ketika Rasulullah SAW sudah diutus Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menempatkan wanita pada posisinya, ditempatkan dengan layak. Ya. Fallahu yahkumu lahunna bil adli. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi mereka bagian-bagian keadilan. Bagian-bagian keadilan seperti mereka tetap mendapatkan waris, ya. Kemudian kalau misalkan dalam hubungan rumah tangga, kalau suami punya hak talak, istri juga punya hak gugat cerai, kan seperti itu, ya, khulu, ya, dan lain sebagainya, ya. Dan cara ibadah pun sama, ya, ya. An-nisa'u syaqa'iqur rijal, katanya Rasulullah SAW. Wanita itu adalah satu bagian dari bagian laki-laki, ya, sama-sama manusianya, ya, sama-sama manusianya. Maka hendaknya sebagai wanita muslimah, ya, berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah Islam kepada kita, ya. Kalaulah bukan Islam, ya, maka wanita ini dalam kondisi yang hina, dalam kondisi yang hina. Demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mugi-mugi memberikan manfaat kepada kita dan memberikan faedah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan mewafatkan kita dalam kondisi muslim. Allahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.